Hei, Seka Ingusmu Bungsu. Aku dilahirkan di Tambun Selatan, sebuah wilayah kota kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ayahku bernama lengkap Amir Mumin Prawira Negara dan ibuku bernama Widiawati. Pada petang yang cerah hari Rabu tanggal 5 April 2006, itulah aku lahir dan diberi nama Dika Ameria Renjana dan mulailah menjadi bagian dari keluarga kecil yang tinggal di perumahan Bekasi Kreasi 1 Blok A nomor 23. Aku berdua bersaudara menjalani hidup keseharian dengan status sebagai anak bungsu karena aku memiliki seorang kakak laki-laki bernama Genta Ameria Perdana. Waktu kelahiranku dengan Genta terpaut jarak 9 tahun. Pada saat aku baru memulai sekolah kelas 1 sekolah dasar, seingatku ia mulai pula berseragam putih abu-abu karena dalam banyak kesempatan ia yang mengantarkanku ke sekolah bersama-sama. Memasuki usia 5 tahun aku masuk Taman Kanak-kanak Al-Fikri yang hanya berjarak 200 meter dari rumahku. Di taman kanak-kanak ada beberapa teman seangkatanku yang selalu bersama hingga masuk sekolah SMP. Masa di taman kanak-kanak sangat aku nikmati karena guru TK yang mengajarkanku sangat memperhatikanku dan menjagaku dalam belajar dan bermain. Aku ingat guru TK itu bernama Arwati. Orang memanggilnya Bu Joko. Beliau sangat sabar membimbingku dalam belajar dan belajar sehari-hari. Bu Joko pula yang mendaftarkanku pada SD tempatku bersekolah setelah selesai taman kanak-kanak itu. Waktu terus berlalu. Setelah dari taman kanak-kanak, aku masuk SD. SDN Sumberjaya 04 adalah tempatku menuntut ilmu berikutnya. Ada 4 kelas paralel yang pada saat aku masuk di kelas 1 yaitu kelas 1A, B, C, dan D. Hingga kelas 6 kelasku, aku pernah merasakan berada di kelas yang A, B, C, dan D tersebut. SD Negeri 04 Sumberjaya cuma berjarak kurang lebih 500 meter. Masih berada dalam kompleks perumahan sama dengan rumahku. Hanya saja beda blok. Pada masa aku sekolah di SD ini yang tak dapat aku ceritakan dengan detail. 6 tahun berada dalam bimbingan bapak dan ibu guru di SD itu sangat mewarnai kisahku. Aku masih bisa jajan tanpa kontrol pihak sekolah karena penjual makanan dan jajanan di SD itu di luar pagar sekolah. SDN Sumberjaya 04 belum memiliki kantin sekolah ketika itu. Untung saja aku termasuk anak yang memiliki imunisasi yang lengkap ketika bayi sehingga jajanan-jajanan itu tak membuatku cepat jatuh sakit. Amat sulit melupakan kenangan yang pernah aku alami saat di SD. Tahun 2018 aku lulus. Banyak pilihan sekolah lanjutan yang ditawarkan oleh guru wali kelasku. Namun kemudian yang jadi pilihanku yang juga disetujui oleh orang tuaku adalah mendaftarkan ke SMP Negeri 5 Tambun Selatan. Aku mendaftarkan dan diterima menjadi siswa SMP Negeri 5 Tambun Selatan. Semester 1 kulalui dengan normal dan biasa. Semester 2 dan 3 pun demikian. Hingga semua orang tak mengira bahwa pada semester keempat dunia terguncang dengan pandemi COVID-19. Semua kegiatan yang menyebabkan adanya kerumunan manusia tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan karena sekolah berpotensi membuat kerumunan dan kerumunan sangat berpotensi untuk menyebarkan COVID-19. Hari-hari belajar di sekolah semua siswa dilaksanakan di rumah dengan sistem daring. Belajar hanya dilakukan dengan melakukan tugas-tugas dari guru dengan tata cara yang telah ditentukan oleh sekolah. Kebutuhan akan alat komunikasi berbasis Android sangat tinggi hingga pemerintah berupaya menurunkan bantuan kuota dan internet yang diperuntukkan bagi siswa yang sedang belajar dengan sistem daring. COVID-19 yang menyiksa semua manusia itu belum juga berakhir hingga aku kelas 9 dan lulus pada tahun 2021. Masih dalam suasana yang diwarnai COVID-19, aku mendaftarkan
dan diterima menjadi siswa SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Dalam koordinat jarak rumahku ke SMP SMA Negeri 4 Tambun Selatan hanya 821 meter. Itu jarak yang ditarik dengan garis lurus. Tetapi jika jarak itu digambarkan dengan menyusuri jalan, maka mungkin saja bisa melebihi angka 1000 meter. Tahun pertamaku di SMA Negeri 4 Tambun Selatan, masuk di kelas 10 IPS 1, dan tahun kedua kelasku berganti menjadi 11 IPS 2, dan terakhir kini menjadi 12 IPS 3. Semua perjalananku hingga saat ini kusyukuri dan semoga membawa berkah bagi aku dan semua orang. Terima kasih.